Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kiamah. Allahumma amin. Rekan-rekanku yang berbahagia, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit ceramah mengenai peran mahasiswa dalam penegakan akhlakul karimah di masyarakat. Semoga materi ceramah yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika terdapat kesalahan mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Banyak sekali perbuatan yang termasuk ke dalam akhlakul karimah, yaitu diantaranya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani rukun Islam dan rukun iman, taat beribadah, menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dan santun baik dalam perbuatan maupun ucapan, tawakal, sabar, bersyukur, tawadu, berbakti kepada kedua orang tua, dan segala macam perbuatan baik menurut pandangan Islam termasuk dalam akhlakul karimah. Perintah untuk menjalankan akhlakul karimah salah satunya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199, yaitu yang berbunyi huzila afwa wal murbil urfi wa akhrir anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang menjalankan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ayat ini singkat namun padat dan mengandung arti yang begitu luas. Dalam ayat ini memerintahkan kita kepada tiga hal, yaitu yang pertama memaafkan, yang kedua menyuruh orang untuk menjalankan yang ma'ruf, dan yang ketiga berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama memaafkan. Artinya kita diperintahkan untuk memaafkan orang-orang yang bersalah, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya, memperbaiki hubungan dengan orang lain, memaafkan orang yang menyakiti kita, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menyuruh orang mengerjakan yang ma'ruf. Artinya dalam hal ini mengandung perintah untuk menyerukan kepada segala hal yang dianggap baik dalam syariat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Yaitu kita diperintahkan untuk bersabar dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh, serta memuliakan diri dengan tidak berdebat dengan mereka. Nah, rekan-rekanku semuanya, akhlak mulia merupakan tolak ukur utama untuk menilai tingkat keimanan seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, menyikapi tentang hal tersebut, kita sebagai mahasiswa, orang yang berpendidikan seharusnya telah mengerti dan memahami tentang hal tersebut. Kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, menerapkan segala sikap akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengajak sesama muslim untuk melaksanakan akhlakul karimah dalam segala bidang kehidupan kita. Nah, ada beberapa cara sebagai kita mahasiswa untuk menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu diantaranya memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Mengapa demikian? Jika kita paham tentang keutamaan akhlakul karimah, insya Allah akan muncul dalam diri kita untuk berakhlakul karimah, sehingga diharapkan kita para pemuda, para mahasiswa untuk memperbanyak bacaan, memperbanyak literatur tentang keutamaan berakhlakul karimah. Lalu yang kedua, kita dapat memperbaiki kualitas ibadah kita,
Nah, pada prinsipnya, luaran suatu ibadah adalah akhlak. Jadi jika ibadahnya bagus, maka akhlaknya akan bagus. Jika ibadahnya kurang bagus, ya maka akhlaknya akan kurang bagus. Sehingga jika kita ingin menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan kita, alangkah lebih baiknya jika kita memperbaiki kualitas ibadah kita terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kita dapat memilih dan memilah komunitas yang bagus. Ini juga penting teman-teman, di mana lingkungan yang bagus akan menambah semangat kita dalam diri kita untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, jika kita berada di lingkungan yang kurang bagus, hal tersebut juga akan mempengaruhi dan mungkin dapat berpengaruh terhadap akhlak kita, sehingga kita harus pintar-pintar memilih lingkungan atau komunitas yang bagus untuk diri kita. Lalu yang terakhir, aktif dalam organisasi keagamaan. Nah, ini juga menurut saya sangat penting. Mengapa demikian? Jika kalau kita aktif dalam organisasi keagamaan, kita dapat memperdalam pemahaman keagamaan dan dialog antar anggota, sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai keagamaan, keislaman dalam diri kita. Sehingga jika nilai-nilai keagamaan dan keislaman dalam diri kita sudah meningkat, hal tersebut akan beriringan dengan akhlakul karimah dalam diri kita. Nah, rekan-rekanku semuanya, sedikit yang dapat saya simpulkan dari ceramah yang telah saya sampaikan barusan, yaitu akhlakul karimah merupakan akhlak yang baik dan terpuji yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak seseorang dapat dinilai dari perilaku dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai mahasiswa harus paham tentang hal tersebut dan dapat menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhiron, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.